Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, yang akan kita bahas di video ini yang pertama adalah perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Yang kedua ada perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Yang ketiga ada perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Keempat ada media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal, dan yang terakhir adalah penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan permintaan, yang kedua ada pendekatan penawaran. Nah, pendekatan permintaan adalah kita mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran atau pasar tersebut. Kemudian ada pendekatan penawaran, yaitu mengandalkan pada kemampuan wirausahawan membuat produk inovatif. Nah, dari kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mengenali potensi pasar. Yang pertama adalah kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Yang kedua, ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal juga dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan di daerah setempat. Kemudian adapun sumber daya usaha yang dibutuhkan, yang pertama adalah bahan baku, kedua adalah teknik dan alat, ketiga adalah keterampilan. Nah, adapun faktor-faktor pertimbangannya, pertimbangan perancangan produk, yang pertama adalah ekonomis, material, teknik, estetis, pengguna, dan fungsi. Nah, tadi itu merupakan bagian dari perencanaan. Nah, selanjutnya setelah direncanakan, kemudian dirancang. Nah, yang kedua adalah perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama, proses perancangan produk. Tahapan yang pertama adalah mencari ide dengan curah pendapat. Yang kedua, rasionalisasi atau proses mengevaluasi ide-ide. Yang ketiga ada prototyping atau membuat studi model. Yang keempat adalah penentuan desain akhir. Nah, selanjutnya adalah produksi kerajinan untuk pasar lokal. Ada 4 tahap ya. Yang pertama pembahanan, kedua pembentukan, ketiga perakitan, keempat finishing. Selanjutnya adalah metode produksi dan keselamatan kerja. Nah, untuk metode produksinya dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama metode tradisional, yang kedua metode modern. Metode tradisional adalah satu orang melakukan setiap tahapan produksi, sementara metode modern adalah satu orang hanya melakukan satu tahapan produksi saja. Biasanya metode modern ini disebut dengan ban berjalan, karena tahapannya seperti kegiatan di pabrik, yaitu menggunakan mesin. Untuk keselamatan kerjanya, upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Pada proses pembahanan dan finishing, apabila menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kulit, maka gunakanlah masker dan sarung tangan. Kemudian ada kemasan. Nah, kemasan memiliki fungsi, yaitu melindungi produk dari debu dan kotoran dan untuk mempermudah distribusi. Nah, kemasan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama kemasan primer, kedua adalah kemasan sekunder, ketiga adalah kemasan tersier. Kemasan primer adalah kemasan yang melekat pada produk. Kemasan sekunder adalah berisi beberapa kemasan primer, sementara kemasan tersier adalah kemasan yang untuk distribusi. Tidak semua produk kerajinan membutuhkan kemasan produk, namun setiap produk kerajinan membutuhkan identitas. Nah, identitas dapat berupa stiker atau selubung karton yang sesuai dengan target sasaran. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Ada 2 pendekatan untuk metode perhitungan, yaitu yang pertama pendekatan full costing, yang kedua adalah pendekatan variable costing. Pendekatan full costing adalah biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja produksi, biaya overhead, dan biaya non-produksi, yaitu biaya yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi. Sementara variable costing adalah pendekatan yang memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Nah, berikutnya adalah media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal yang keempat ya. Tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Ada 4 respon dari calon pembeli. Yang pertama perhatian, kedua ketertarikan, ketiga keinginan, dan yang keempat tindakan. Kemudian ada media promosi dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama above the line, yang kedua below the line. Above the line adalah promosi melalui iklan, seperti iklan di media cetak, iklan radio, poster, dan lain-lain. Sementara below the line adalah promosi melalui kegiatan promosinya, yaitu promosi yang dilakukan secara langsung, seperti mengadakan peragaan busana untuk mempromosikan produk-produk fashion, kemudian menyelenggarakan lomba kreativitas untuk mempromosikan produknya, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan penjualan, yaitu caranya menitipkan barang ke penjual, yaitu untuk dijualkan lagi. Terus perjanjian konsinyasi berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi yaitu nama pihak pemilik barang atau konsinyor, nama pihak yang dititipkan barang, nama dan keterangan teknik barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, dan ketentuan komisi atau keuntungan yang akan diperoleh toko. Tadi adalah penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.